Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai dengan 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah setia memikul salib. Pada hari ini kita memulai perjalanan masa Prapaskah, masa retret agung yang penuh dengan refleksi pertobatan. Bacaan-bacaan hari ini mengajarkan kita tentang pilihan-pilihan penting dalam hidup kita dan konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Dalam bacaan Injil, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan setelah itu, Yesus berkata lagi, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Perkataan Yesus ini mengandung makna bahwa mengikuti Dia bukanlah jalan yang mudah dan serba enak, melainkan jalan salib. Mau mengikuti Yesus berarti harus berani ambil jalan salib, jalan penderitaan, dan memanggulnya setiap hari. Kita diajak untuk semakin berkomitmen dan secara total berserah kepada Yesus, meskipun terkadang mempertaruhkan nyawa kita. Saudara-saudari, Yesus memperingatkan kita bahwa yang ingin ikut Dia harus menyangkal dirinya, memanggul salib, dan mengikuti Dia. Yesus sendiri bahkan telah mengalami ditolak, ditentang, dan akhirnya dibunuh dan bangkit. Jadi pengikutnya tidak akan lebih dari itu. Kalau kita sungguh mau hidup baik dalam Tuhan, kita harus membangun kejujuran, ketulusan, keikhlasan, taat, dan setia pada Yesus. Kita tidak perlu heran dan kaget kalau mengalami seperti yang dialami Yesus, ditentang karena kebaikan kita. Dalam hal seperti itu, barangkali kita perlu bersyukur karena kita boleh mengalami apa yang dialami Yesus, boleh merasakan
apa yang pernah dirasakan Yesus, maka kita menjadi sungguh serasa dengan Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudari, di dalam Ulangan, Musa mengajarkan kepada bangsanya bahwa pilihan untuk mengasihi dan menaati Tuhan sebagai pilihan yang membawa kehidupan. Bangsa Israel diajak oleh Musa untuk mendengarkan suara Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Menurut Musa, pilihan ini akan membawa berkat, kehidupan, dan kelimpahan. Sebaliknya, jika tidak taat, maka mereka akan mengalami kebinasaan. Kita diajak untuk membuat pilihan hidup yang tepat, sebab pilihan hidup kita menentukan perjalanan kita ke depannya. Di lain sisi, ada makna yang lebih mendalam tentang menyangkal diri, memikul salib, dan menderita bersama Yesus. Kesanggupan kita untuk dapat menyangkal diri, memikul salib, dan ambil bagian dalam sengsara Tuhan hanyalah kesanggupan yang disebabkan oleh kekuatan yang dianugerahkan Tuhan sendiri kepada kita. Dengan menerima salib, kita dengan mengetahui bahwa salib itu adalah berkat. Kita belajar pada penderitaan dan sukacita Kristus sendiri. Sebab Injil menuntut kita kepada salib dan gereja dihidupi dari salib itu sendiri. Saudara-saudari, Yesus mengajak kita untuk menomorsatukan kehendak Allah dan bukan kesenangan kita sendiri yang kerap membawa kita pada kehancuran. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ajakan Yesus ini sangat relevan pada masa Prapaskah yang sedang kita jalani. Memikul salib merupakan salah satu keutamaan Kristiani guna mempersiapkan diri menghadapi semua kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka marilah kita menjalankan puasa dengan berdoa dan beramal. Semoga setiap keputusan yang kita ambil membawakan kebaikan kepada kita dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.